Perkenalkan, nama saya Mordekai Christian Rafael. Saya dari SMP Teramia kelas 8. Saya di video ini akan bertanya kepada Bapak pemilik wisata Pantai Dangas. Di sini saya sudah berhadapan langsung dengan Bapak. Selamat siang, Pak. Bisa perkenalkan diri? Baik, terima kasih. Nama saya Bapak Robert Keluma. Saya pengelola Pantai Dangas yang ada di wilayah Sekupan Batam. Apakah Bapak adalah pemilik pertama Pantai Dangas ini? Kalau Pantai Dangas ini dulu bukan saya pemiliknya, cuman saya yang pertama membuka tempat yang bisa jadi namanya Pantai Dangas. Jadi dulu Pantai Dangas ini sebelumnya bukan namanya Pantai Dangas, tapi dulu orang lebih tahun 90-an lebih terkenal dengan namanya Pantai Patam. Patam Bukit Harimau Sekupang. Jadi setelah saya masuk ke sini, saya rubah namanya jadi Pantai Dangas, Pantai Dangas Sekupang. Kenapa Bapak menamai nama pantai ini Pantai Dangas? Jadi ada filosofinya, ada ceritanya. Saya harus merubah nama pantai ini namanya Pantai Dangas karena dulu cerita orang-orang lama dulu Pantai Dangas ini dulu karena mungkin keadaan geografis ini masih daratan. Jadi karena keadaan alam waktu itu ada pulau di tengah itu pecah dan dia jadi tenggelam, namanya Pulau Dangas. Jadi dia menyebar dari dua sisi, masuk ke alur kita itu namanya Pantai Dangas yang sekarang, dan di belakang ke wilayah Tanjung Pinggir. Itu ada pulau tersendiri di tengah dulu yang karena keadaan geografis dia tenggelam, airnya naik. Itulah orang-orang tua Melayu dulu kasih namanya Dangas, Pulau Dangas. Nah akhirnya saya merubah kembali ke posisi lebih pasnya, kita merubah namanya sesuai dengan keberadaan awal. Sehingga kita mengenang dengan situasi zaman dulu dengan sekarang, silsilah Dangas itu bisa dirubah ada nama. Jadi saya rubah tempat ini jadi namanya Pantai Dangas Bukit Harimau Sekupang. Jika ingin tahu, berapakah penghasilan Bapak selama akhir-akhir tahun ini? Kalau penghasilan sekarang agak menurun, mungkin puluhan ya, 20-an untuk sekarang karena merosot. Benar-benar pandemi ini berdampak ya? Sangat berdampak, dan orang-orang yang bekerja di Pantai Dangas, kru pun kita kurangi karena kita tidak sanggup bayar pajaknya. Karena sangat menurun sama sekali. Jika ingin tahu juga, bisa ceritakan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Dangas ini? Oke, jadi kalau fasilitas di Pantai Dangas masih sangat sederhana. Jadi di sini kita ada banana boat, cuman banananya lagi bocor, jadi karena kita pikir itu sangat membahayakan ketika berada di laut. Jadi banana boat untuk sekarang ini kita istirahatkan dulu. Fasilitas sederhana mungkin permainan laut itu ada ban, mungkin ukurannya ada yang dewasa, ukuran ban anak, juga kano, dan di saat hari Minggu di Dangas juga bagi keluarga yang mungkin mau berkeliling Pantai Dangas, bisa juga kita siapkan jasa pancong, dia bisa berkeliling
seputaran Pantai Dangas menggunakan jasa pancung. Tiketnya variasi, tiket khusus untuk dewasa itu Rp10.000. Kalaupun siapa yang mau keliling Pantai Dangas menggunakan jasa pancung, silakan. Ada fasilitas tambahan permainan di laut. Apakah di sini pernah ada pemancing-pemancing yang memancing ikan? Jika ada, apa saja hewan-hewan laut yang ada di sini? Kalau di sini untuk pemancing itu ada yang main tim-timan untuk istilahnya untuk mancing di laut. Bisa juga kita pakai fasilitas yang ada. Ikannya variasi ya. Ikannya variasi, ikan-ikan karang. Ada juga kalau mereka mau mancing sotong, musim sotong, mereka juga gunakan pancung untuk mancing-mancing sotong. Jadi dia variasi di sini. Kalau di saat air surut bisa juga malam mereka nombak udang. Oh iya betul. Ya, Pantai Dangas terkenal dengan udangnya juga. Tidak kalah dengan tempat-tempat lain. Kalaupun air surut malam, mereka pakai tombak atau dengan alat seadanya untuk menangkap udang. Masih peralatan tradisional ya Pak ya? Masih tradisional. Jadi kita tetap menjaga keadaan alamnya, karena lingkungan ada juga dari nelayan-nelayan tempatan yang harus kita sama-sama kerjasama. Apakah di pantai ini ada terdapat binatang-binatang laut yang berbahaya bagi pengunjung? Baik, kalau untuk Pantai Dangas itu untuk terjemahannya lautnya datar ya. Cuman kalau dia ada musim-musim tertentu itu ada sejenis ubur laut. Oh iya. Kalau itu kalau disentuh atau dia menyebar sampai ke pantai itu memang dia dampaknya agak gatal-gatal. Itu ubur laut. Tapi dia munculnya di bulan 1, bulan 2. Di saat utara angin kuat, ubur-uburnya itu selalu ada. Kita antisipasi cuman ubur-ubur kalau di Pantai Dangas. Itu di bulan 1, bulan 2. Kalau yang lain mungkin agak kurang ya kita lihat dari keberadaan kita di sini. Paling-paling karena lautnya landai, karangnya masih jauh, tubirnya masih sangat jauh. Jadi dia ketika surut itu landai. Yang dijaga itu di saat air pasang tinggi di bulan 1, bulan 2 itu ubur-ubur yang sangat agak berbahaya. Pernahkah terjadi bencana-bencana alam di Pantai Dangas ini? Kalau bencana alam mungkin kalau yang ekstrim itu di 2020. Itu tanggal 1 Januari itu gelombang agak tinggi. Itu sejarah Dangas di 1 Januari 2020. Itu gelombang tinggi yang akhirnya sampai ke tepian, buat ada beberapa titik yang membuat tanah jadi longsor karena air pasangnya ketinggian. Itu di 2020 tanggal 1 Januari. Itu teringat. Itu sejarah Dangas yang mungkin agak ekstrim. Itu lingkungannya ya dari laut karena kuat angin. Pernahkah Pantai Dangas terkenal atau ramai pengunjungnya sehingga bisa dibilang penghasilan Anda naik setingkatnya? Dangas biasanya ada hari-hari bulan-bulan tertentu yang mau dibilang itu jumlah pengunjungnya agak membludak. Itu biasanya di hari-hari besar seperti Natal, Lebaran Idul Fitri, atau di malam tahun baru tanggal 1 Januari. Itu memang keadaan Dangas memang agak macet karena pengunjungnya mungkin karena sudah mulai kenal, jadi pengunjungnya itu bisa dengan 7 atau 8.000 pengunjung. Itu di saat-saat tertentu. Kalau di hari-hari biasa tidak begitu ramai. Dia di hari biasa itu di hari Minggu atau kalender merah, atau di hari-hari besar yang lain, sehingga mungkin penghasilannya agak di atas. Adakah pengunjung-pengunjung yang
terlihat kesal atau mengkritik tentang Pantai Dangas ini? Kalau untuk pengunjung itu hal biasa. Hal biasa, ada kritikan, ada masukan yang mungkin masih sangat sederhana atau mungkin pelayanan kurang, itu ada saja di Pantai Dangas. Cuman saja nanti di struktur Pantai Dangas mengevaluasi ketika ada masukan-masukan itu menjadi PR, menjadi sebenarnya harus diterima karena itu untuk bekal kemajuan Dangas. Jadi harus didengar ketika ada masukan dari pengunjung yang sifatnya membangun, itu selalu ada. Mulai. Baiklah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan di video ini saya akan akhiri dengan selalu mengikuti protokol kesehatan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini, dan juga stay healthy. Jika ingin berkunjung atau berlibur dekat di Batam ini, pilihlah wisata Dangas atau yang terdekat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih sudah membantu dalam pelajaran anak-anak kami, sudah mengelola tempat ini menjadi pelayanan buat kami, menjadi tempat-tempat berwisata yang dipelihara. Saya mewakili dari orang tuanya mengucapkan terima kasih Pak ya. Sama-sama. Maju terus pariwisata Indonesia. Oke.